Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usi Prisvariga dari kelas MNJ 22B dengan NPM 2241171. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi memahami fungsi sumber daya manusia sebagai strategic partner organisasi atau seleksi dan penempatan. Seleksi calon karyawan. Proses seleksi karyawan merupakan serangkaian langkah yang dilakukan suatu perusahaan untuk merekrut kandidat terbaik untuk suatu lowongan pekerjaan. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan kandidat yang tidak cocok dan merekrut mereka yang memiliki keterampilan dan kualifikasi yang diperlukan. Penempatan karyawan. Penempatan karyawan adalah proses penugasan atau pengisian jabatan atau penugasan kembali pegawai pada tugas atau jabatan baru atau jabatan yang berbeda. Nah, penempatan dilakukan oleh manajer untuk menempatkan seorang karyawan pada pekerjaan dan jabatan yang ada pada organisasi. Penempatan karyawan harus dilakukan secara cermat, jujur, dan objektif agar diperoleh karyawan yang berkualitas dan penempatannya tepat. Sebelum melaksanakan kegiatan penerimaan dan penempatan karyawan, seseorang manajemen personalia perlu melaksanakan suatu usaha menciptakan landasan bagi penerimaan dan penempatan karyawan. Proses seleksi karyawan. Proses seleksi karyawan biasanya dilakukan setelah proses rekrutmen dan terdiri dari beberapa tahapan seperti seleksi administrasi, tes, wawancara, dan referensi pribadi. Tujuan dari proses seleksi karyawan adalah untuk menempatkan karyawan yang tepat pada posisi yang tepat, mempertahankan kualitas pekerjaan, dan menurunkan risiko pengunduran diri dan biaya jangka panjang. Ada berbagai jenis tes seleksi karyawan yang bisa dilakukan, seperti tes kemampuan, tes kepribadian, tes kesehatan, dan wawancara. Proses seleksi karyawan yang efektif harus dilakukan dengan metode yang tepat, melibatkan orang-orang yang dilatih, dan pengamatan dengan seksama untuk melakukan perbaikan. Langkah-langkah seleksi karyawan yang pertama yakni seleksi administrasi, meliputi penilaian latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan keterampilan yang dimiliki oleh calon karyawan. Yang kedua yakni wawancara. Wawancara adalah metode seleksi yang paling umum digunakan. Ini melibatkan pertemuan langsung antara calon karyawan dan pihak staf HR atau tim seleksi. Yang ketiga yakni tes kemampuan, meliputi tes kognitif, tes wawancara, dan tes kesehatan. Yang keempat yakni wawancara bersama user, tahap terakhir sebelum penerimaan. Jenis wawancara. Jenis-jenis wawancara dapat dibagi berdasarkan pelaksanaannya, seperti wawancara panel, wawancara individu, dan wawancara telepon. Selain itu, wawancara juga dapat dibagi berdasarkan cara pelaksanaannya, seperti wawancara terstruktur atau terpimpin, dan wawancara tidak struktur atau bebas. Wawancara juga dapat dilakukan untuk berbagai tujuan, seperti dalam dunia kerja, jurnalistik, atau penelitian kualitatif. Tahapan wawancara. Yang pertama yakni menentukan tema atau topik wawancara. Yang kedua, mempelajari permasalahan yang berkaitan dengan topik wawancara. Yang ketiga yakni menyiapkan daftar atau garis besar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber atau 5W plus 1H. Yang keempat yakni mengidentifikasi orang yang diwawancari dan mengetahui identitasnya. Yang kelima, menghubungi dan membuat janji dengan orang yang diwawancarai. Yang keenam, mempersiapkan perlengkapan wawancara seperti alat tulis atau alat perekam. Yang ketujuh yakni melakukan wawancara dengan orang yang diwawancarai. Yang kedelapan, mencatat poin-poin atau utama wawancara. Yang kesembilan yakni menyusun laporan hasil wawancara. Sekian video dari saya. Jika ada kata atau kalimat dalam penyampaian saya tersebut yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.